uang peserta. Jadi jangan sekali-kali ada yang coba-coba mengatakan, loh sekarang ini adalah uang negara, terserah pemerintah mau mekanismenya seperti apa. Mekanismenya sudah jelas, diatur bahwa harus ada perbaikan, iya. Tetapi tentu saja kami menyesal kalau revisinya itu hanya persoalan bagaimana kemudian dia bisa mengakses dana seperti sebelumnya. Itu iya harus dimasukkan. Secara yuridis, memang harus ada perbaikan dari undang-undang, saya akui. Tetapi secara filosofis bahwa jaminan sosial itu adalah untuk memperbaiki kehidupan para pekerja agar layak, itu jelas sesuai dengan perintah undang-undang dasar dan undang-undang terkait. Lalu secara sosiologis tadi sudah dikatakan oleh Pak Muji sendiri, ada kondisi-kondisi yang memang tidak gebiah uyah lah sebetulnya penerapan ini. Itu sudah terjadi. Tetapi kami juga mengharapkan ada revisi persentase itu harus diperbaiki. Oke, itu tentang jaminan pensiun ya. Jaminan hari tua. Jaminan hari tua. Sekarang 5,7 ya. Kami berharap ini kemudian nanti ada perbaikan sampai 7%. Lalu kemudian pengelolaannya kami berharap tidak hanya untuk kemudian ada keuntungan untuk perumahan, tetapi juga bisa untuk ada koperasi dan sebagainya. Itu juga penting. Semuanya nanti dikembalikan kepada para pekerja. Ya, tapi sebenarnya uang pekerja. Betul. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari teman-teman pekerja untuk soal JHT ini sudah clear belum bahwa mereka sekarang sedang direvisi, semuanya bisa kembali melakukan mekanisme seperti sedia kala, ada aturannya begini-begini, sosialisasi itu sudah sampai belum? Saya tidak bisa memberikan kepastian Pak Muji dan bahwa dengan revisi yang terkesan karena ada tekanan daripada pekerja, terus kemudian bikin sesuka-sukanya. Revisi ini nih kapan disosialisasikan? Proses revisi atau pembuatan PP, saya kemarin mengecek dari Tripnas. Itu kan ada 15 orang Tripnas dari pekerja, itu 5 dari anggota kami. Saya tanya selama masa bakti mereka sampai dengan berakhir tanggal 30 April kemarin, pernah nggak mereka ikut membahas tentang JHT? Tidak pernah, hanya membahas tentang pensiun. THT berubah menjadi pensiun. Ini kan ada persoalan antara undang-undang. Jam sostek kita rubah menjadi undang-undang 40 tentang BPJS. Awalnya tuh kan begitu jam sostek, sejak dia merubah bentuknya dari seperti tadi Rika bilang, ini kan perusahaan, kemudian ada direktur investasi pada saat itu, dari situ mulai terjadi gejolak. Sekarang ini begini, uang pekerja ini bukan pajak gitu. Kita dipotong langsung keringat dari pekerja, kemudian pemerintah coba mengelola ini, seperti tadi Rika bilang, ini kan dana amanah. Terus kemudian tidak bisa ikut sertakan pekerjaan untuk menentukan ini di mana, siapa yang mengawasi. Oke, jadi tunggu, saya konfirmasi dulu. Jadi kalau misalnya soal revisi ini, saya dapatkan informasi sebenarnya pihak pekerja diajak bicara oleh Kementerian Tenaga Kerja, benar tidak? Ada ini tidak? Begini, Pak Muji, ini yang saya paham sekali. Jadi begitu kemarin saya dapat berita tentang acara ini, saya coba mengundang Tripnas dari kita yang sudah akhir. Karena semua Tripnas kan tanggal 30 April kan habis. Habis masa bakti, kemudian yang baru kita sudah ajukan sesuai dengan perintah sampai sekarang belum diproses. Saya tanya mereka, kalian selama ini ada proses RPP mengenai JHT? Tidak, Pak. Kami selama ini hanya berbicara tentang perubahan THT menjadi pensiun. Tunjangan hari tua. Nah, menjadi persoalan sekarang, Pak Muji, saya bilang, ini akan menimbulkan masalah baru. Revisi sepihak antara Kumham sama Depnaker tidak melibatkan pekerja, kemudian sudah ini pasti ribut. Ini revisinya ya, Pak? Ya, setuju saya. Ini revisinya ya, persoalan revisinya ya. Ya, sekarang saya bilang Pak Muji begini, proses membuat PP saja kita tidak dilibatkan. Kemudian sekarang revisi, apalagi cuma sepihak. Jadi saya pikir pasti tidak diterima karena ini ada masalah-masalah banyak seperti tadi sudah dijelaskan sama Riki. Ini dana amanan kita. Baik. Pak Muji, kalau silakan. boleh saya meluruskan Mbak Yoris ya, bahwa tanggal 30 September tahun 2013 pleno tripartit mendorong pemerintah dan menyetujui untuk disusun RPP JHT 3, JHT, JKK, JKM sama pensiun. BPJS. Memang pada saat itu
ada 2 PP yang kita bicarakan dan itu berproses. Kalau namanya pleno tripartit itu kan berarti sudah melalui badan pekerja. Dibahas baru dinaikkan. Tapi hanya baru dibahas sampai dengan akhir masa bakti. Hanya pensiun. Kita bahas ketika itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian menyatu dengan PP JHT. Dalam prosesnya itu sulit disatukan. Hanya pemisahannya ke JHT tidak dikomunikasikan. Saya akuin itu. Kemudian masalah revisi kita dialogkan. Saya tidak mencari sebuah legalisasi, tetapi saya memperhatikan apa yang berkembang di Komisi 9 ketika RDP. Meskipun menterinya nggak datang-datang. Pada saat itu. RDP kan. Ketika itu Mbak Rike juga meminta untuk disosialisasikan dalam waktu 2 kali 24 jam. Karena belum revisinya. PP-nya yang asli, karena belum PP nomor 46 ya. Tidak bisa Tahun diakses 2015. oleh publik. Satu hari kami pulang dari RDP, kita pulang dari RDP, saya langsung membuat undangan ketika itu kepada konfederasi, kepada federasi, lebih dari 100 hadir di ruang tripartit untuk mendialogkan, tidak mencari legitimasi mengenai revisi. Jadi revisi ini sudah didengar oleh semua teman-teman ya, rencana ini. Tidak melalui mekanisme Tripnas lagi. Nah, Tripnasnya nggak ada kok, Pak. Makanya saya mau bilang. Baik. Kita sekarang jeda dulu. Pak Indra, ini dari setengah dialog, ini ada miskomunikasi. Jadi benarkah soal penerapan ini memang minim sosialisasi? Nanti saya konfirmasi itu pada Anda. Tetap bersama kami di Kupas Ke-7. Untuk apa gitu? Untuk berbuat apa itu udah susah. Tenaga udah nggak ada, mau usaha, mau buat apa, rasanya udah susah ya kayak gitu. Tapi kalau kayak kemarin-kemarin itu kita masih bisa buat misalnya buka usaha atau untuk hal-hal yang lain yang lebih mendesak gitu. Keberatan, sekali keberatan gitu. Ya seharusnya peraturan lama aja 5 tahun itu. Ya karena kami sebagai buruh mewakili teman-teman buruh di perusahaan-perusahaan yang lain barangkali juga keberatan semuanya. Itu kan kita kalau buruh itu nggak selamanya bekerja di satu pabrik itu atau di perusahaan itu, bisa suatu saat kan bisa berhenti kan, di tengah jalan bisa berhenti. Saya rasa hal ini cukup baik untuk anak-anak muda yang sekarang bekerja, karena menurut saya apabila jaminan hari tua tersebut atau tabungan tersebut di BPJS itu baru beberapa tahun sudah diambil, itu hanya merupakan kenikmatan sesaat yang dimanfaatkan pada saat itu, mungkin akan digunakan sebagai sesuatu yang konsumtif. Kembali di Kupas Ke-7, kami membahas polemik jaminan hari tua. Saya ke Pak Indra dari BPJS Watch bahwa PP tentang JHT atau aturan tentang JHT ini minim sekali sosialisasi. 30 Juni ditekan, 1 Juli diterapkan. Iya, yang pasti adalah ini kalau bicara ke belakang dulu, ini lalai ketiga pemerintahan SBY. Lalai ketiga? Iya. Lalai pertama dia tidak menjalankan Undang-Undang 2004. 2004. Sampai kami gugat ke pengadilan, kami menang. Rakyat menang. Lalai kedua tentang PPPP terkait dengan jaminan kesehatan. Yang harus selesai menurut perintah Undang-Undang 25 November 2012. Tapi nyatanya baru ditandatangani 29 Desember 2014. Lalai ketiga ini. Ini keterlambatan yang luar biasa. Dan sayangnya harusnya 25 November. Harusnya 25 November 2013, bukan 15 loh. 13, 2 tahun yang lalu. Jadi pemerintah SBY, nah sayangnya pemerintahan Jokowi, aparatnya atau menterinya ini nggak segera tanggap. Kita udah ingatkan. Ini udah lambat. Tahu-tahu ketika di Cilacap udah dideklarasikan beroperasi BPJS Ketenagakerjaan, tapi PP-nya nggak ada yang punya. Ajaib. Dan tanggal yang telah kami dapat itu,
tanggal 30 Juni. Iya. Pertanyaannya, PP ini ditandatangani di mana sih? Di Cilacap atau di Jakarta? Enggak, dalam perjalanan dari Jakarta ke Cilacap. Itu persoalan pertama. Mungkin ya, saya nggak tahu. Persoalan kedua adalah, apa sih yang mau direvisi? Apa yang mau direvisi? Karena apa? Payung hukumnya apa? Kalau yang PP yang lama, terakhir 84 tahun 2013, sebagai pengganti dari PP 14 tahun 1993, jelas. Undang-Undang 392 menyatakan di pasal 14, 3 hal ketika orang mendapatkan JHT. Pensiun, catat total tetap, meninggal dunia. Tapi kemudian ada pengecualian diberikan di pasal 15. Diberikan pengecualian bagi pekerja yang berhenti ada hubungan kerja, tetapi sudah mempunyai masa iur masa tabungan selama 5 tahun, dia bisa ambil keseluruhan. Itu bahasa undang-undang. Nah, sialnya bahasa saya, ketika Undang-Undang 40 2004 lahir, yang akhirnya dibully oleh pemerintahan yang lalu tidak jalan-jalan, nggak ada yang ngeh nih. Ternyata di JHT itu nggak ada pasal pengecualian. Ya, kalau misalnya bisa dibaca ini pasal 37 ya? Ayat 3. Ayat 3. Jadi pembayaran manfaat JHT bisa diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai 10 tahun. Sudah, itu aja? Bukan, pasal 35-nya. Pasal 35-nya justru. Kuncinya di 35, bukan di 37. Bukan 37. 35 ayat 2 yang menyatakan bahwa JHT bisa diambil pertama karena dia memang berpensiun. Sama, terus catat tetap dan meninggal dunia. Tidak ada pasal pengecualian. Nah, kalau ini dijalankan direvisi juga, payung hukumnya apa? Oh, itu. Kalau pemerintah tetap memaksakan ini, artinya pemerintah melanggar undang-undang, melanggar hukum. Baca pasal 12 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. PP itu hanya bisa dibuat materinya tidak boleh keluar dari perintah undang-undang. Iya, iya. Tapi berarti kalau misalnya pandangan Anda memang yang sebenar-benarnya adalah aturan skema yang sebelumnya kan? Skema yang sebelumnya. Artinya Undang-Undang 392 ini punya pengecualian, memberikan ruang. Kan begini, kondisi pekerja kita ini kan tidak sepenuhnya berjalan sampai di akhir tuanya. Di tengah jalan sering terjadi proses PHK, bahkan ketika di PHK belum dapat pesangon. Bahkan ada yang sudah nunggu pabriknya dijual dulu karena pailit. Nah, kondisi-kondisi ini kan nggak mungkin. Ketika saya di PHK, saya belum dapat pesangon, uang saya nggak punya, anak istri saya harus makan. Sementara di seberang sana, saya punya JHT yang sudah menumpuk. Apakah 10-20 juta? Pak Muji, bisa diambil. Pak Muji, sudah dipertimbangkan? Pak Muji, saya ke Pak Muji dulu. Belum selesai. Nah, kalau sekarang direvisi, nggak kan mungkin, nggak bisa. Nah, itu dia. Apa satu-satunya jalan? Saya mau konfirmasi undang-undangnya. Satu-satunya jalan adalah segera pemerintah mengeluarkan perpu menambah 1 pasal di Undang-Undang 40. Itu paling mungkin ya? Paling masuk akal. Dan 1 hari selesai. Saya bisa kok, saya siapkan 1 hari dengan pertimbangan hukumnya. Nggak perlu berlama-lama. Oke, Mbak Rika dulu. Ya, jadi memang harus direvisi undang-undang tersebut ya. Tapi itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Dan kalau memang pemerintah serius, saya sepakat keluarkan saja perpu. Karena ini menyangkut hajat hidup rakyat. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang tidak urgent, sesuatu yang tidak penting. Ini sangat penting karena dalam bulan-bulan terakhir ini bahkan banyak pekerja kita yang terkena PHK, ya, dan kepesertaan JHT-nya itu belum 10 tahun. Ada yang di PHK karena ada kondisi konflik dalam perusahaan, kondisi tertentu, lalu kemudian ada karena kontrak kerjanya habis, tapi dia sudah memang dipotong upahnya. Nah, ini mau seperti apa? Harus ada keputusan dari pemerintah. Tapi sebetulnya kalau saya boleh katakan, kita juga tidak bisa berdebat apakah kita setuju atau tidak setuju revisi. Revisinya aja belum ada, isinya saja tidak tahu. Payung hukumnya saja kita tidak tahu. Jadi menurut saya juga hal yang sangat penting adalah JHT keluarkan perpu, saya sepakat, tetapi jangan kemudian seolah-olah tidak ada jaminan sosial lain yang memang menjadi tanggung jawab untuk dijalankan pada 1 Juli 2014. Ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Nah, untuk jaminan kecelakaan kerja sebagai salah satu contoh
yang harus segera dijalankan adalah sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kecelakaan yang terjadi di PT Mendem. Ya, ini merenggut beberapa nyawa pekerjanya. Oleh karena itu kami minta ada dijalankan PP nomor 40 2015, santunan sementara tidak mampu bekerja, kemudian santunan disabilitas, santunan kematian, ini akan menjadi salah satu contoh konkret. Saya harus kembali ke tentang JHT dulu, Mbak Rike. Pak Muji, sudah dipertimbangkan belum sih sebenarnya masukan-masukan tadi dari Pak Indra dan juga Mbak Rike? Memang kita melihat ada kesulitan di konstruksi hukumnya. Iya. Tetapi saya melihat Pak Jokowi ini akomodatif terhadap persoalan-persoalan masyarakat itu. Daripada tidak berbuat apa-apa, kemudian membiarkan persoalan ini kemudian membawa kepada kesesaraan lah, saya katakan bilang begitu, ada kesulitan-kesulitan. Makanya membuat skema yang tanpa melanggar. Meskipun tidak ada mandat, Pak. Di mana tidak melanggarnya? Tunjukkan kepada saya di mana tidak melanggarnya, kita revisi. Sebentar. Memang ini revisinya juga belum keluar. Ini makanya kita tanyakan. Jangan tanya ke saya di mana mengenai letak tidak melanggarnya. Yang ngomong. Iya, betul Pak Indra. Silakan lanjutkan Pak Muji. Bisa debatable ya. Tidak ada mandat, tidak ada apa-apa, tetapi memasukkan sebuah skema yang bermanfaat untuk masyarakat, saya rasa orang mau berbuat baik susah jadinya kan? Bukan begitu Pak, sebentar Pak. Sebentar, ini negara Pak, harus ada payung hukum. Betul. Tidak cukup niat baik, tetap harus ada. Iya, tapi memang ini sangat-sangat tricky ya, sangat-sangat tricky bisa dikatakan. Pada awalnya dikeluarkan PP yang menerapkan aturan ini kan juga ujungnya awalnya kan hanya melaksanakan USJSN gitu loh. Jadi memang tidak bisa diakses oleh publik. Betul, tapi memang ada aturan 10 tahun, ada aturan 10 tahun, ada baru maksimal diambil seluruhnya 56 tahun. Itu terkait dengan orang yang terus aktif. Iya, kepesertaannya. Saya aktif, saya sudah 15 tahun dan 10 tahun, ternyata saya butuh untuk membangun cicil rumah. Atau memperbaiki rumah saya. Asumsinya itu Undang-Undang 40 itu disusun dalam kondisi normal. Normal, 100% normal. Seperti pada pekerja. Undang-undangnya juga tidak dijalankan. Anggapannya semua pekerja itu selesai 56 tahun. 56 tahun gitu. Sementara realita itu ada berdasarkan kerangka ketenaga kerjaan, adalah yang namanya PKWT, kemudian adalah yang namanya dispute. Saya kira itu sudah selesai. Dari kumpulan data-data Mbak. Sebentar Pak Muji silakan. Ada yang dispute, berhentinya bekerja itu ada 2 hal atau 3 hal. Satu karena hukum, seperti kontrak kerja selesai, itu demi hukum, ya. Kemudian adanya perselisihan yang pada akhirnya disahkan oleh lembaga yang berwenang. Ketiga PB, pengunduran diri dan segala macam. Ini memang ada 4 masuk. Pabrik yang tutup karena tetap likuidasi. Ada dispute, ada macam-macam lah. Terjadi setiap saat. Ini memang realita-realita yang tidak masuk ke dalam skema jaminan sosial itu. Memang beda ketika Undang-Undang 392. Itu ada pasal 15 ya Pak, yang berhenti. Tapi saya ingin menyambung dengan Mbak Rike tadi ya. Saya juga turut prihatin juga ya. Sekarang kita dalam tahap pemeriksaan. Yang PT Mendem. Kami langsung terjunkan. Tapi saya kira kita jeda dulu sekarang, itu agak keluar, kita nanti akan bahas itu di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Kupas Ke-7. Iya, termasuk JHT. Operator, ini kalau misalnya dilihat sekarang kan carut marut, revisinya ada, tapi entah lagi di mana begitu ya. Kita masih tunggu itu, kira-kira. Yang aman sekarang dari sisi BPJS Ketenagakerjaan seperti apa? Ya, terima kasih Putri. Jadi memang sejak beroperasinya penuh 1 Juli 2015 banyak seperti kita ketahui selama ini ya. Nah, untuk itu maka kami langsung berkoordinasi dengan kantor Pak Muji untuk bagaimana mencari solusinya. Jadi kami tidak
larut di dalam ini kenapa dulu jadi begini, tapi kita carikan solusi. Akhirnya sampai pada satu titik di mana Kemenaker menerbitkan surat bahwa setiap peserta yang mengajukan klaim sampai tanggal 30 Juni dia diproses mengikuti peraturan yang lama. Kami lakukan. Begitu ada surat itu, kami buat edaran ke seluruh kantor cabang kami untuk menerima dan memproses dan membayarkan segera setiap pengajuan klaim JHT yang sudah menjadi peserta 5 tahun, masa tunggu 1 bulan, dan dia memang berhenti bekerja. Kita proses semuanya. Dan sampai hari ini di daerah sudah relatif sudah reda. Jadi artinya tidak ada lagi. Ya, karena memang di mana-mana yang digeruduk pertama kali pasti kantor BPJS Ketenagakerjaan. Padahal ujung maksudnya hanya menjalankan memang sesuai perintah, operatornya begitu. Regulator tapi, ada di eksekutif. Iya, regulator memang tetap di eksekutif. Kalau kita hitung-hitung itu jumlahnya sekitar 10.000 ya. Iya. Yang terkena itu dan kayaknya sudah diselesaikan. Sudah diselesaikan semua, sudah clear. Bang Yoris, kalau misalnya dilihat tadi perdebatan yang paling masuk akal sekarang terkait dengan agar hak para pekerja ini bisa secure, bisa bermanfaat untuk mereka. Proses revisi ini kan kalau kita bicara ini kan jadi perdebatan kan. Iya. Tidak ada alternatif lain dan kita harus gimana kalau menurut dia? Kalau kita dorong untuk melahirkan Perpu agar ini bisa selesai cepat. Ini kan kita butuh solusi sekarang kan. Kalau kita berdebat terus tentang siapa yang salah, siapa benar, ini dari aturan dari sejak ILO Convention kita akan selesai. Sekarang bagaimana supaya ini bisa berproses cepat dan pemerintah juga tidak hilang muka dalam hal ini kan, terhadap ini. Kalau revisi sekarang saya bilang Pak Muji, Bapak bilang sudah hampir selesai kan, kapan sosialisasi? Pasti ribut lagi. Ini tanggal 30 saya ikut di sana kan, 30 tanda tangan, tanggal 1 udah berlaku. Gimana kita tahunya dari mana? Ini pasti jadi masalah baru. Coba kumpul lagi sekarang. Satu itu Perpu aja, keluar Perpu dan itu tidak lama kok. Oke, Marika. Ya, dan kalau didorong bahwa kemudian tetap dipaksa dengan alasan ini adalah akomodatif dan persoalan niat baik, saya kira itu hal-hal yang harus dihindari. Semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ke depan memang harus sesuai dengan payung hukum. Harus sesuai dengan aturan hukum yang ada. Karena kita adalah negara hukum, bukan persoalan niat baik. Oleh karena itu revisi yang ada memang harus melihat juga revisi undang-undangnya. Jangan nanti revisi keluar, PP-nya saja, tapi bertentangan dengan undang-undang. Artinya memang ada pihak juga yang mendorong agar kebijakan pemerintah Jokowi ini bertentangan dengan undang-undang. Nah, oleh karena itu, apa yang harus diselesaikan? Memang harus ada judicial review ke MK terkait undang-undang SJSN, sudah jalan, kan, terutama pasal 37 ayat 3. Apakah mau revisi ini dilakukan di DPR? Kalau di DPR itu melalui proses yang sangat panjang. Kalau judicial review ke MK juga saya kira butuh waktu, tidak cukup seminggu ya. Tetapi saya mengapresiasi dengan tadi dorongan untuk dikeluarkan Perpu. Bahwa alasannya adalah nggak bisa dong, Perpu itu adalah untuk sesuatu yang darurat. Apakah ini tidak darurat? Bagi rakyat pekerja, bagi buruh yang mengalami kehilangan pekerjaan. Dan itu jumlahnya bukan 1-2 orang. Saya kira ini adalah sebuah problem yang disebut dengan problem kehidupan yang darurat ya. Labil ekonomi dan sebagainya. Jangan sesatkan presiden ke hal-hal yang dia tidak pahami. Ini tanggung jawab ANS, ASN. Ini tanggung jawab. Jangan, beliau kan bukan harus mengerti satu pasal-pasal itu 1000 undang-undang. Justru di sini diberikan informasi yang tepat, yang baik. Perpu itu bukan perbuatan yang haram. Karena memang tadi sudah dikatakan semua pekerja yang bermasalah ketika dia di PHK, dia perlu dana segar untuk kehidupannya. Nah, Undang-Undang 392 pasal 15 memberikan pengecualian itu. Tinggal adopsi pasal 15 Undang-Undang 392. Dan tidak bisa kembali ke undang-undang yang lama di dalam PP itu, karena di dalam Undang-Undang BPJS sudah dikatakan dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan, maka undang-undang yang lama tidak berlaku dan badannya menjadi beralih dari jam sostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Pak Muji? Nah, kalau bicara revisi, memang harus direvisi. Semua tiga PP harus direvisi. Kenapa? Dalam pertimbangan hukumnya, itu nggak memasukkan Undang-Undang 24 2011. Itu udah salah kaprah juga. Di PP-nya. Di PP nggak masuk.
Masa bisa teledor semacam itu? Pekerjaan apa ini? Bikin PP asal-asalan. Pak Muji? Ada Pak Herbert kayaknya. Nggak ada, saya udah baca kok. Baca yang benar. Pertimbangan hukum, mengingat. Hanya satu undang-undang dasar, 2 undang-undang 40, selesai. Padahal ada soal sanksi loh Pak. Ada soal sanksi yang itu hanya dimiliki di Undang-Undang 24 2011. Harus masuk. Tentang BPJS, tentang Badan Penyelenggara. Jangan apa kacamata kuda bikin PP itu hanya satu undang-undang, banyak undang-undang terkait. Pak Muji? Nah, saya kira ya pemahaman ya ini. Bukan pemahaman, itu perintah Undang-Undang 12 2011 bukan soal pemahaman. Ini amanat dari Undang-Undang 40 Pak. Enggak, tapi perintah undang tentang pembentukan undang-undang itu di Undang-Undang 12 2011. Bukan yang 12. Kita harus patuh juga negara terhadap undang-undang ini buat. Saya kira satu alternatif yang bisa kita diskusikan. Tetapi saya tidak pada posisi itu ya. Karena memang yang diproses agak repot ini ya. Apa Pak repotnya? Repot yang satu pihak, kelompok tertentu. Kelompok yang mana? Mendorong ya pekerja lah. Mendorong untuk revisi. Masyarakat sudah tahu lah itu ya. Satu kelompok lagi mengajukan sebuah alternatif untuk Perpu. Karena kalau revisi itu akan melanggar begini melihatnya Pak, ketika di Perpu keluar, pasal pengecualian timbul, maka lahirlah PP yang mengatur tentang tadi. Seperti 392 kan turun PP 1493 dengan perubahan terakhir 84 2013. 2001 2009 Mbak. Iya. Terakhir itu sebenarnya saran yang disampaikan. Jadi begini, kalau misalnya saya boleh menengahi. Saya kira kita nggak usah ngeributin PP. Jadi sebenarnya kebijakan yang boleh keluar memang tujuannya untuk mengakomodasi permintaan para pekerja, tapi juga harus diamankan undang-undangnya, diamankan legalitasnya supaya tidak ada permasalahan lagi di lain hari. Kemudian direvisi lagi. Itu permasalahannya. Memang kan Bapak bilang tadi Pak Jokowi itu akomodatif. Akomodatif kita memang berupaya agar kebijakan ini mempunyai landasan hukum, bukan sekedar akomodatif karena ramai di medsos. Tidak bisa semua kebijakan itu berubah karena ramai di dunia maya. Kalau kemarin tidak ada yang meramaikan di dunia maya juga. Ini kan dunia nyata, di dunia nyata tidak ada perubahan. Jadi tetap landasan hukumnya harus diamankan terlebih dulu. Kami dorong diskusi kita ada sebuah catatan bisa diambil untuk dibawa. Saya maksudnya tuh jangan Pak Muji sudah mulai mengkotakan guru ya, bahwa ada kelompok yang itu faktanya loh Bang Joni. Karena kita jeda dulu. Semua sebagai regulator, dudukan kita diskusi. Kita jeda dulu. Kita lanjutkan diskusinya setelah jeda. Pemirsa, tetap bersama kami di Kupas Ketujuh. Iya. Segmen berlalu dan kita sudah membahas tentang revisi dan juga polemik jaminan hari tua yang memang terbukti malam hari ini benar-benar menjadi polemik di meja ini saja ya, di meja ini saja sudah terbukti. Sampai kita lupa tentang dana pensiun itu kita itu juga penting yang tadi juga disampaikan. Satu lagi poin yang kemudian muncul ketika berlakukannya 1 Juli tadi sudah disampaikan soal dana. Kalau jaminan hari tua itu keluar dia sekali lah katakan kalau di hari tua, tapi jaminan pensiun ini pertama kali di Republik Indonesia akan diterima bagi seluruh pekerja, bukan hanya PNS. Ya, lalu kemudian dengan adanya persoalan ini kita bersepakat, mudah-mudahan ini juga didengar oleh Presiden dan timnya. Kita mendorong Perpu. Soal JHT selesai ya Perpu. Tapi jaminan pensiun ini juga harus kita kawal. Dalam rapat dengan Komisi 9 dikatakan bahwa keuntungan yang akan diterima dengan persentase hanya 3% untuk jaminan pensiun, maka 15 tahun yang akan datang itu pekerja kita hanya akan menerima pensiun antara dari 300.000 sampai 3 juta rupiah saja. Beli rokok sekitar 40%. Dan kalau PNS saja itu dapat 75%. 40% dari mana? Cuma 9%. Ya katanya. Tapi artinya menurut saya publik Indonesia, khususnya rakyat pekerja, apapun sektornya, ini bukan hanya kepentingan buruh yang ada di pabrik, juga untuk pekerja media. Saya dan kita semua berharap
bahwa rakyat yang bekerja juga punya jaminan pensiun di hari tuanya setiap bulan. Dan karena itu nilainya tidak bisa terlalu kecil. Lalu kalau ada yang mengatakan ini kondisi ekonomi sedang seperti ini, kondisi industri sedang tidak baik, maka pada saat yang bersamaan kita juga mendorong agar ada kebijakan penguatan terhadap industri nasional. Tetapi jangan kemudian ditabrakan dengan jaminan pensiun dan jaminan lainnya bagi pekerja. Itu tidak fair. Oke. Tapi kemudian Bang Yoris ada juga suara dari pengusaha nih, katanya terlalu tinggi iurannya. Tapi kalau misalnya Anda dari bagaimana untuk menjembatani ini, memastikan bisa jalan? Saya pikir ini kan Apindo kan sudah pernah melakukan pertemuan di Bandung kan tahun lalu tentang mengenai presentasi. Jadi saya pikir sepanjang kita bisa duduk semeja seperti sekarang antara Apindo dan buruh, kemudian difasilitasi oleh regulator, dan kita diskusi aja kan pasti ada jalan keluar. Tetapi jangan kita belum berkumpul sudah memberikan ada a priori di situ bahwa nanti ada tekanan begini, terbuka aja kan, eranya gampang gitu. Kumpul aja seperti sekarang saya bilang Mbak Muji. Mengenai masalah revisi ini, siapa yang menjamin kira-kira ya? Kita sekarang baru dengar ini sudah tinggal besok ke Kumham, ini kapan sosialisasinya Pak? Bapak cuma bilang sudah kumpul kemarin kan? Ya. Kumpul kemarin bicara sehari. Wah ini kira-kira saya nggak jamin JHT saya dorong dari 5,7 menjadi 7%. Untuk jaminan pensiun itu kami minta ada progresif. Ini jangan dari 3% sampai 8%. Pasti ada yang teriak juga itu. Pasti. Saya minta ada dari 8% sampai 15%. Kalau di dalam PP jaminan pensiun itu untuk tahap pertama ditetapkan 3%. Maksimal 8%. Untuk menuju 8%. Nah, itu terlalu kecil. Begini, kalau kami melihat nih Mbak Coba tanya soal BPJS. Dengan pensiun 3% itu penghinaan besar kepada buruh Republik Indonesia. Itu penghinaan besar. Mengapa? Karena ketika dengan perhitungan DJSN saja yang disepakati oleh Kemenaker Trans, itu 8% saja. Masa iur 15 tahun, dia hanya mendapatkan 24%, paling tinggi 30% dari upah terakhir. Nah, kalau 3%, artinya 24 bagi 8 kali 3 cuma 9%. Nah, kalau saya sepakat dengan 3%, 9% pensiun. Dimulai oleh Pak Muji dulu, orang PNS semua. Saat ini. Ngerasain 75%. Dan dalam kesempatan ini, bahwa kalaupun Pak Jeffrey silakan. Tentang pensiun ya. Jadi program pensiun ini memang awalnya dulu kami bersama Kemenaker mengusulkan sebuah angka 8% dan ribut aja. Ya sebentar dulu, sabar Pak Indra. Angka itu 8% kita ajukan dengan konsep manfaat 40%. Juga 8%. Dengan 40% manfaat dengan iuran 8%, daya tahan dana itu untuk membayar sampai dengan 2056. Nah, sekarang kalau manfaatnya tetap 40%, dengan iuran yang 3%, pasti ketahanannya lebih rendah. Iya, betul. Mungkin katakanlah bisa 20 tahun atau 15 tahun. Ini bisa bleeding BPJS. Sehingga nanti yang akan mengambil peran adalah harus pemerintah, karena di undang-undangnya begitu. Pada saat BPJS ternyata defisit, unfunded, maka pemerintah harus turun tangan. Dan ini kemudian saya kira juga penting disampaikan. Kalau kondisi seperti ini akan mengurangi indikasi tata kelola dalam jaminan pensiun bagi PNS TNI Polri. Sejak 2009 jaminan pensiun itu boleh nanti dikoreksi kalau saya salah. Jaminan pensiun bagi PNS TNI Polri itu mengambil lagi 100% dari APBN. Pertanyaan kita, di mana uang para PNS TNI Polri yang dipotong setiap bulan? 4%. Ya, 4%. Ini juga akumulasi dana yang besar. Ini bisa terjadi demikian. Oleh karena itu, pertama tentu saja kita mendesak agar persoalan jaminan pensiun PNS TNI Polri juga dibongkar indikasi-indikasi permainan uang di situ. Indikasi ya, saya tidak menuduh. Ya, tetapi itu juga tidak fair. Mengambil 100% lagi dari APBN, ini juga ada indikasi kecurangan dalam pengelolaan. Yang kedua, untuk jaminan pensiun bagi pekerja Indonesia di luar PNS, kami mendesak angkanya dinaikkan dari 8%, lalu kemudian naik menjadi 15%. 3% itu tadi sudah diakui akan bleeding. Dan ini akan mengakibatkan sebuah krisis, salah satu yang menyebabkan krisis selain hutang di Yunani adalah persoalan pengelolaan jaminan pensiun. Ya, Pak Muji? Ya, saya kira diskusi ini penting. Yang possible. Yang possible ya.
Ya kalau memang kita dalam diskusi ini sepakat untuk melakukan perubahan-perubahan, kita terbuka. Kita terbuka. Tentu nanti yang berperan adalah Pak Yoris, Pak Rike sebagai legislator, ya masukan-masukan dari Menteri Watch. Dan tentu harus demikian. Yang paling penting, paling kunci, pemerintah di dalam menyusun regulasi di bawah undang-undang, amanah daripada undang-undang tidak akan berani melanggar. Pasti. Pemerintah melaksanakan. Karena itu keluarkan Perpu untuk JHT. Perpu ya nanti didorong. Tolong Pak, disampaikan tolong Pak. Pak, kami bantu. Bapak komunikasi yang sekarang penting lebih ini lancar menjadi sebuah catatan. Kita dengan Bapak Presiden. Saya titip pesan Perpu untuk Pak Presiden supaya tidak melanggar undang-undang. Dan memang implementasi daripada Undang-Undang 40 ini memang cukup sulit. Sejak tahun 2004, kemudian dengan inisiatif Badan Penyelenggaranya tahun 2011, inisiatif DPR, kemudian amanah daripada Undang-Undang 40 harus beroperasi penuh tahun 1 Juli 2015. Kemudian nanti transformasi pegawai negeri sipil TNI Polri tahun 2029. Ini kan sebuah longitudinal yang sangat sulit untuk terakhir boleh nggak? Sebentar, tapi itu adalah menurut saya itu PR-nya Pak Muji, kemudian untuk bergabung bersama Bang Yoris dan kawan-kawan untuk memastikan bahwa teman-teman buruh di bawah juga mendapatkan informasi yang benar. Tripartit ini harus berjalan sebagaimana mestinya. Jangan kita main kucing-kucingan. Kita sama-sama Pak Muji, kembalikanlah. bukan sendiri yang mengendalikan. Ada penanggung jawab di atas. Kembalikan kalau kita buka domain pembuat PP kita semua ini mendukung siapa? regulator ini harus berjalan baik dan tripartit ini harus betul-betul berfungsi sebagai itu kembali disatukan lagi. Barika. Dana yang ada di BPJS Ketenagakerjaan sekali lagi disebut dengan dana amanah. Itu undang-undang tegas mengatakan. Artinya milik pekerja. Oleh karena itu bagaimana kemudian tegak lurus bisa diakses oleh pekerja sebagai pemilik dana. Tetapi bukan berarti pemerintah melanggar undang-undang. Ada berbagai jurus yang bisa dilakukan dan kebijakannya tidak melanggar undang-undang. Yang kedua adalah saya ingin mengatakan bahwa dari perdebatan yang ada ini, tidak mungkin artinya DPR bekerja sendiri, tidak mungkin juga eksekutif bekerja sendiri. Jelas yang menerima undang-undang ini adalah para pekerja Indonesia. Tadi dicatat bagaimana harus ada dengan tripartit, eksekutif dan sebagainya. Saya ingin memberikan catatan, ini juga sebuah perjalanan penting bagi gerakan buruh Indonesia. Baik. Dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa perbaikan nasib pekerja, juga diterimanya jaminan sosial yang layak bagi buruh dan pekerja di seluruh Indonesia tidak akan bisa diselesaikan dengan hanya makan siang di Istana Presiden atau naik pesawat ke Presiden. Pak Jeffrey, dipastikan bahwa kita semua kemudian bisa mengetahui pasti berapa tidak selesai yang dengan itu ternyata. Dalam BPJS bisa? Ya, saya begini. Saya ingin jelaskan menyambung yang disampaikan Bu Rike. Jadi bahwa dana tersebut betul yang disampaikan Bu Rike masuk di BPJS itu kita kotakan. JHT sendiri, JKK sendiri, JKM sendiri, BPJS sendiri. Yang boleh digunakan oleh BPJS hanya dana BPJS. Yang ini semua hasil pengembangannya kita kembalikan ke sini. Jadi masing-masing ada di situ. Dana jaminan sosial namanya. Nah, setiap tahun kami diaudit transparan oleh BPK, oleh OJK, oleh DJSN, oleh kantor akuntan publik, bahkan oleh KPK. Nah, kami sudah lakukan itu. Di samping itu setiap bulan, triwulanan kami publish laporan keuangan. Jadi transparansi dan optimalisasi pengembangan dananya kami jamin. Baik. Terima kasih Bapak-bapak. Singkat sedikit. Untuk dengan 3% itu justru memberatkan pengusaha ketika pekerja pensiun. Itu jaminan pensiun. Kenapa? Untuk itu terkait dengan pasal 197 Undang-Undang 13 2003 yang 8,9% setiap bulan. Kalau 3% 5,9-nya harus dibayar. 8 sampai 15%. Harapannya itu ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung di sini. Mbak Rika terima kasih sudah bergabung di Kupas ke-7. Peraturan pemerintah yang dijalankan